Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai lagi ya, melanjutkan gerak lurus berubah beraturan. Oke, pada gerak lurus berubah beraturan, ya, kalau kita kemarin membahas tentang gerak lurus beraturan, maka kecepatannya kita konstan, ya kan? Kecepatannya konstan atau tetap. Maka kalau pada GLBB itu gerak pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Nah, di sini perlu saya ingatkan kembali bahwa perbedaan antara percepatan dan pelajuan. Ini yang harus konsep dasar yang harus kalian kuasai. Percepatan dan pelajuan itu didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan sebuah benda, ya. Sebentar. Nah, laju perubahan kecepatan sebuah benda itu namanya percepatan, begitu. Nah, percepatan itu adalah besaran vektor. Nah, perlajuan itu adalah besaran skalar. Nah, perhatikan sekarang. Ternyata percepatan juga dapat didefinisikan sebagai perubahan kecepatan. Perhatikan ya keduanya. Maka kita bisa menuliskan seperti yang ada pada kolom tersebut. A sama dengan delta V per delta T. Artinya, seperti yang kita definisikan di atas, adalah sebagai perubahan kecepatan. Nah, ini delta V itu merupakan perubahan kecepatan. Delta T itu adalah perubahan waktu atau selang waktu. Sehingga delta V kita bisa menjabarkan menjadi V2 min V1 per T2 min T1. Artinya perubahan kecepatan dan selang waktu. Begitu ya. Nah, itu diingat-ingat anak-anak sehingga kalian nanti ketika mengerjakan soal tidak bingung. Nah, pada dasarnya GLBB atau gerak lurus berubah beraturan itu ada dua macam, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Seperti apakah itu? Nanti kita akan kupas satu-satu. Nah, dan yang perlu kalian ketahui dari karakteristik GLBB itu adalah lintasannya lurus, kecepatannya berubah dan percepatannya tetap. Begitu ya. Lintasannya lurus, kecepatan berubah dan percepatannya tetap. Paham sampai di sini? Oke, kita next ke buat selanjutnya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang grafik. Nah, perhatikan anak-anak, grafik hubungan antara jarak terhadap waktu. Dari kedua grafik tersebut, di sini yang kiri itu benda mengalami percepatan. Apabila dia mengalami percepatan, maka grafiknya akan melengkung ke atas. Seperti itu. Tetapi kalau benda mengalami perlambatan, maka grafiknya akan melengkung ke bawah. Seperti itu. Nah, next ke buat selanjutnya. Nah, grafik hubungan kecepatan terhadap waktu. Perhatikan grafik VT di bawah ini. Maka, kalian bisa perhatikan yang mengalami percepatan, grafiknya akan semakin naik. Artinya, percepatannya semakin bertambah. Begitu. Tetapi, kalau dia mengalami perlambatan, maka kecepatannya dia akan semakin berkurang. Seiring dengan pertambahan waktu. Paham sampai di sini? Oke, kita next ya. Untuk yang ketiga, grafik hubungan percepatan, ini ingat, ini percepatan terhadap waktu. Nah, kalau yang namanya GLBB tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa percepatan pada gerak lurus berubah beraturan, percepatannya tetap. Seperti ini. Nah, di situ sudah jelas sekali ya bahwa garis pada grafik menunjukkan garis lurus yang mengartikan bahwa percepatan pada benda tersebut adalah tetap atau tidak berubah. Nah, percepatan akan selalu tetap, maka dalam GLBB percepatan rata-rata sama saja dengan percepatan sesaat. Nah, jadi berapapun pada saat kapanpun itu terjadi percepatan, maka nilainya adalah tetap. Paham sampai di sini? Oke, kita next ke berikutnya. Penting. Dan inilah persamaan dari GLBB anak-anak. Nah,
pada persamaan GLBB itu kalian bisa lihat bahwa ada beberapa besaran yang sudah tertulis di situ. Ada VT sama dengan V0 plus minus AT. S sama dengan V0 T plus minus setengah AT kuadrat. Kemudian yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AF. Nah, di sini akan saya kupas ya. Yang VT itu artinya kecepatan sesaat. Di situ keterangannya di sini sudah ada. Oke, kalian baca sendiri. Nah, perhatikan anak-anak, yang perlu kalian pahami pada gerak lurus berubah beraturan. Ini adalah positif negatifnya ini. Maksudnya apa sih sebenarnya? Nah, positif negatif pada rumusan tersebut mengartikan bahwa positif apabila bendanya dipercepat, negatif apabila diperlambat. Nah, ternyata ada ya Bu. Iya, contoh dari gerak dipercepat itu bisa jadi GLBB dipercepat, dan juga gerak jatuh bebas. Nah, untuk yang gerak diperlambat itu GLBB diperlambat itu salah satu contohnya adalah gerak vertikal ke atas, GVA. Nah, ini saya singkat. Gerak jatuh bebas. Nah, perhatikan di sini. Di sini nanti kalian akan mengerti hubungan antara GLBB, antara gerak jatuh bebas dengan GVA. Karena gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas itu sama-sama gerak lurus, ya, gerak pada lintasan lurus. Nah, kalau dipercepat, ingat ya, kalau positif tadi tandanya dipercepat. Kalau negatif itu artinya diperlambat. Di sini nanti kalian akan memahami konsep gerak lurus dipercepat dan diperlambat. Dari mana? Contohnya tadi seperti gerak jatuh bebas. Kenapa gerak jatuh bebas kok dimasukkan dalam kategori dipercepat? Karena ketika benda jatuh, ya, misalnya nih, ketika benda jatuh gitu, maka yang terjadi adalah semakin dia dekat dengan permukaan tanah, maka dia akan semakin cepat. Maka dia dipercepat. Tandanya apa? Positif. Tetapi kalau ketika kita misalnya kita punya batu, kemudian melemparnya ke atas, yang terjadi apa? Ini akan geraknya diperlambat. Setelah sini dia dipercepat. Jadi ketika dia dilempar ke atas sampai sini, dia akan kembali ke tanah, bukan? Nah, ketika kembali ke tanah, maka dia masuk ke kategori jatuh bebas. Tetapi ketika kita lempar ke atas, ini benda tersebut mengalami percepatan. Dan percepatan untuk gerak vertikal ini tadi, gerak jatuh bebas, dan ini gerak vertikal ke atas. Ya, dari keduanya ini itu menggunakan percepatan gravitasi. Nah, maka dari rumusan yang ini tadi kita bisa ganti percepatan A di sini, A di sini, A di sini kita ganti dengan G. Jarak pada gerak vertikal ke atas dan jatuh bebas, sebentar. Nah, jatuh bebas, maka kita ganti apa ini? Jarak sama dengan H, ketinggian. Jadi, gerak pada GJB dan GVA itu S-nya kita ganti H. Paham sampai sini? Begitu anak-anak. Jadi, apa yang kita pelajari ini kita sudah langsung membahas tentang gerak jatuh bebas dan juga gerak vertikal ke atas. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada video lebih detail antara gerak jatuh bebas dan juga gerak vertikal ke atas. Untuk rumusnya bagaimana? Sama Bu, sama. Yang membedakan hanya yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa S kita ganti dengan H, percepatan linear atau A kita ganti dengan G, percepatan gravitasi. Oke? Kalau misalnya kurang paham bisa ditanyakan lewat WA. Oke anak-anak, mungkin itu saja gerak lurus berubah beraturan. Nanti kita next ke contoh soal. Oke, contoh soal ya. Contoh soal tentang GLBB.
Oke, sebentar ya, sabar. Sekalian saja. Oke. Nah, ini ada sebuah contoh soal. Nah, ini contoh soal. Oke, jawab. Nah, perhatikan. Sebuah benda mula-mula diam, lalu didorong. Mula-mula diam, berarti ada kecepatan tidak? Tidak. Berarti V0-nya sama dengan 0. Paham? Lalu didorong oleh Rangga, jadi benda tersebut bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Berarti ya percepatan, berarti A. A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Maka berapakah besar kecepatan dari benda yang sudah didorong oleh Doni tersebut yang setelah bergerak selama 5 sekon? T sama dengan apa? 5 sekon. Berapakah besar kecepatan? Berarti VT yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan akhirnya. Nah, padahal rumusnya apa? Rumusnya ada 3 tadi. Kita buka yuk. Mana tadi? Ini dia. Nah, ada 3 rumus. Perhatikan di situ. Ada VT sama dengan V0 plus minus AT. Dan seterusnya ke bawah. Nah, dari soal yang tadi, maka kira-kira mana yang cocok? Mana besaran yang ada pada soal kira-kira? Maka itulah yang rumus yang akan kita pakai. Nah, sekarang perhatikan ada V0, ada VT, ada A, ada T. Maka, nah, mana yang kita pilih? Maka yang rumus pertama saja. Yuk, kita masukkan VT sama dengan V0 plus minus